أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah pemirsa channel YouTube MBS Klaten yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Beliau mengatakan bahwasanya suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana laki-laki ini meminta nasihat, meminta wejangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diberikan kepada orang ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati seorang laki-laki ini dengan 3 nasihat. Nasihat yang pertama adalah idza kumta fi sholatika fasolli sholatan muwaddi'. Jikalau engkau mengerjakan sholat, melaksanakan sholat, anggaplah sholat tersebut merupakan adalah sholat terakhir yang bisa engkau kerjakan. Sehingga ketika kita beranggapan bahwasanya sholat yang kita kerjakan merupakan sholat terakhir yang bisa kita kerjakan, maka kita akan berusaha untuk memaksimalkannya. Kita akan mengerjakan dengan optimal. Seperti halnya ketika orang hendak bepergian dan dia merasa ketika dia pergi dari daerah tersebut itu adalah kepergiannya yang tidak akan pernah kembali ke daerah tersebut, maka dia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, memberikan sesuatu yang akan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Pun ketika kita mengerjakan sholat, ketika kita beranggapan bahwa sholat yang kita kerjakan merupakan sholat terakhir, kita akan berusaha untuk memaksimalkannya. Kita akan mengerjakan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita, tetapi mengerjakannya dengan penuh optimal dan totalitas. Kemudian pemirsa rahimakumullah, nasihat kedua yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada laki-laki yang meminta nasihat kepada beliau adalah wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Janganlah engkau mengatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang akan engkau sesali di kemudian hari. Makanya ada suatu ungkapan yang mengatakan seperti ini, diam itu emas. Ya karena memang ketika kita tidak bisa mengontrol apa yang kita ucapkan, lebih baik kita diam daripada ketika kita mengucapkan sesuatu itu akan menyakiti hati sesama muslim, akan menyakiti hati saudara kita, ya lebih baik kita diam. Makanya ada juga perkataan al-lisanu saghirul jurmi kabirul jurmi. Lisan itu ya dia kecil bentuknya, akan tetapi akibatnya sangat besar. Makanya lisan ketika sebuah ucapan itu keluar dari lisan kita, maka itu ibarat anak panah yang dilontarkan dari busurnya yang tidak akan pernah kembali ke tempatnya. Oleh karena itu kita jaga lisan kita dengan baik, jangan sampai lisan kita menyakiti hati saudara-saudara kita. Kemudian pemirsa YouTube MBS Klaten yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seseorang yang minta nasihat kepada beliau adalah wajma'il ya'sa mimma fi aidin nasi, tentang qanaah, tentang menggantungkan hati kita hanya kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah, jangan sampai kita berharap kepada manusia, karena Allah mengatakan di surat Az-Zumar ayat yang ke-36, Allah berfirman, alaihissallahu bikafin abdah, bukanlah cukup Allah itu sebagai pelindung untuk hamba-hambanya. Dan juga Allah mengatakan di surat At-Tolak ayat yang ke
3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu cukup baginya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.